Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 9 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 6 Maret 2025. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, berkonsultasi di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ISG terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut ke pembahasan ISG, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini hari Minggu, sesuai dengan stock call ya untuk ISG, kemungkinan setelah mencapai target 6.600-an, resist target pullback, yang mana itu adalah kenaikan yang sudah dicapai minggu lalu. Selanjutnya ISG berpotensi bergerak konsolidasi dengan kecenderungan menguji support di 6515 terdekat. Apabila itu dilewati, potensinya adalah lanjut turun ke 6.200-an, di mana di level tersebut di 6.200-an ini terdapat gap terbuka ya gitu, jadi perlu diantisipasi ya. Mungkin apabila Anda saat ini memiliki, secara umum ya, memiliki posisi yang kurang ideal, bisa segera diperbaiki sebelum ISG melanjutkan penurunan ya. Misalkan sahamnya terlalu banyak overposition, juga bisa dikurangi secara umum ya. Kemudian apabila Anda kurang cash, juga harus ditingkatkan cashnya. Oke, begitu. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oh ya, minggu ini kita melakukan publikasi untuk membership di YouTube ya. Jadi kita memiliki membership di YouTube juga. Apabila Anda ingin melihat rekomendasi, kemudian edukasi juga, ya di sini ada banyak edukasi. Anda bisa tonton, tentunya yang membuat saya sendiri ya. Silahkan apabila Anda ingin melihat pembahasan-pembahasan terkait edukasi trend following, trading, swing trading, bagaimana melihat bid palsu, di sini sudah kita bahas, over tebal, cara cek kesehatan emiten, dan yang terakhir kita membahas terkait trade war ya, ini untuk membership The Explorer. Jadi silakan Anda cermati karena ini cukup penting sekali pengaruhnya ke secara umum ya. Kita bahas sektor-sektor mana yang dirugikan dan sektor mana yang diuntungkan. Ada beberapa yang diuntungkan yang perlu kita juga sekarang lihat sudah mulai bergerak naik ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Pastikan Anda mendapatkan informasinya. Ini sekitar durasinya sekitar 20-30 menit ya kita sampaikan, dan nanti kita akan publikasi terkait saham yang sekarang ini menarik untuk investasi juga, untuk yang masuk stock picks di peer ataupun peers. Yang Anda nggak mau join peer atau peers tapi pengen tahu rekomendasinya seperti apa, itu juga bisa diakses di membership The Explorer ya. Kalau Anda pengen edukasi, bisa masuk ke mastermind. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, untuk cuan target pullback di berapa Pak? Apakah cuan juga termasuk bubble? Terima kasih. Oke, kita lihat cuan ya. CUAN, Petrindo ya, saham grup Barito ya. Sekarang ini kalau saya sebut ini bubble ya, seperti saham yang lain, saham-saham grup Barito yang lain. Kenaikannya ini jauh dari fundamental juga ya. Dan untuk saat ini potensi pullback ya, potensi pullback. Kita lihat yang terdekat ini resist konsolidasi ya di 8.700. Oke, itu target terdekat yang memungkinkan. Kemudian target selanjutnya kemungkinan di EMA 60, yaitu di 9.400. Itu sebelum melanjutkan penurunan. Oke. Malam Pak Yuf, tolong bahas Dewa untuk trading serta TP1, TP2 dan SL-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat Dewa. Oke, sekarang Dewa posisinya berada di support ya. Kita lihat di sini pembentukan support. Di H4 terlihat pembentukan support di area 128 ya, sampai dengan 124 ya, dimana ini adalah area support yang bergerak di atas EMA 60 ya. Jadi kemungkinan batas stop loss
yang ideal apabila Anda masuk di harga saat ini itu adalah di 126 ataupun 127 ya. Untuk TP karena saham ini masih naik, TP yang kita lihat di sini adalah terdekat di 0,6 yaitu di 138, itu sekitar 6% ya. Kemudian targetnya di area shadow yang sudah terbentuk ya di 153 dan bisa sampai dengan 160 ya kalau ini lanjut uptrend. Oke, begitu. Mohon analisa PTPP untuk swing SL dan TP1 TP2 nya. Terima kasih Pak Yos, sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. PTPP. Oke. Untuk PTPP swingnya sudah jalan ya, kemarin di akhir bulan Februari dimulai setelah menyentuh 230. PTPP sekarang berada di area resist ya. Menurut saya ini sudah terlambat ya. Jadi untuk masuk, kalau Anda masuk sekarang TP-nya di 266, stop loss-nya ketat di 254, tapi menurut saya tidak menarik. Terlambat ya. Gitu. Malam Pak Yef, apakah SMRA layak invest? Berapa best buy untuk mulai akumulasi? Terima kasih. Oke, kita cek SMRA, sepertinya sudah pernah kita bahas bersama dengan BSD, kemudian CTRA ya. Secara fundamental layak ya. Secara fundamental harusnya layak. Sebentar kita cek dulu apakah ada update terbaru. Baru kuartal 3 jadi belum ada perubahan ya. Jadi secara overall memang terjadi penurunan kuartal terakhir, tetapi secara keseluruhan laba bersihnya ini akan hit rekor 1 triliun ya di tahun 2024 yang mungkin akan dalam waktu dekat dirilis. Kemudian secara pertumbuhan saya rasa pertumbuhannya masih sangat baik dari atas sampai dengan bawah. Secara margin memang mungkin tidak setebal Bumi Serpong ya untuk profitabilitas, di mana memang masih memenuhi syarat layak di atas 5%, tetapi apabila Anda mungkin sudah punya BSD ya mungkin cukup di BSD, tetapi kalau Anda ingin SMRA ya like invest, tetapi secara profitabilitas saya masih secara data, secara profitabilitas BSD masih lebih baik ya. Tetapi kalau Anda bertanya SMRA, apakah SMRA layak invest? Secara pertumbuhan layak, secara profitnya juga layak gitu ya. Dan harga sahamnya kebetulan juga sedang turun ya, sama hampir semua saham turun ya, sedang mengalami penurunan karena memang marketnya juga turun ya. Ini turunnya cukup jauh ya, dan ini sudah di area support, hampir mencapai shadow 340-an ini ya. Tapi ini relatif sudah di area bottom yang cukup ideal untuk invest ya, begitu. Karena memang saham ini dalam beberapa tahun terakhir ini memang cukup kuat di area 300-400 ini. Setelah itu terjadi rebound dengan target mungkin di 500-an ya, 60 ataupun di 470 gitu. 20%-an lebih ya, 30-20% potensi upside secara teknikal jangka pendek. Oke. Selamat siang Pak Yef, saya hendak bertanya mengenai saham STA, berapakah target dari kenaikan untuk investasi? Oke, kita lihat STA. Oke, untuk STA sepertinya sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas lagi ya. Untuk investasi kita gunakan time frame monthly ya. Kita lihat di sini baru uptrend, baru mulai uptrend kemarin. Baru mulai uptrend kuartal akhir 2024 ya, bersama dengan naiknya CPO ya. Untuk target investasi di 990 itu terdekat ya. Kemudian target kedua di 1165 atau 60. Kemudian lanjutan apabila CPO nanti all time high itu bisa di 1400 ya. Gitu. Tapi selama siklusnya masih naik ya bisa di hold ya, karena siklusnya CPO saat ini baru dimulai gitu. Oke. Sore Pak Yef, mohon arahannya untuk LSIP, berapakah target jika berinvestasi di saham ini dengan melihat teknikal fundamentalnya? Terima kasih dan sehat selalu. Oke. Untuk LSIP karena CPO naik ya like invest ya. Jadi kalau selama siklus naiknya berjalan ya like invest gitu ya.
Kalau kita lihat di sini secara teknikal, ya kemungkinan saham ini akan berkaca pada tahun 2022-2021, target naiknya hanya terbatas di 1.500 ya. Jadi menurut saya saham ini termasuk cukup terbatas ya. Coba kita lihat dari pertumbuhannya, memang bisa dikatakan sudah cukup mentok ya. Jadi kalaupun naik itu yang improve adalah profitnya. Ini profitnya cukup improve 2024 ini naik 90% dan ini terjadi di kuartal akhir yang mana kenaikannya cukup signifikan dari atas sampai bawah ya. Gitu. Jadi sementara ini kuartal 4 ini yang mendompleng ya, karena Anda tahu CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kuartal akhir kemarin. Makanya kalau siklusnya naik diikutin aja gitu ya. Oke, jadi targetnya 1.500 ya untuk investasi. Sorry tadi mana tadi? Oke, ini ya. Oke. Malam ya PGO buat investasi saya sudah punya di harga 10.60. Kalau mau beli lagi buat tambah muatan Best Buy berikutnya di harga berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat Best Buy berikutnya ya. Kalau turun lanjut gitu ya maksudnya ya. Oke. Kita lihat yang memungkinkan Best Buy-nya di sini ada sudah terbentuk di 810. Tetapi kita coba lihat Best Buy-nya ini ya, di harga saat ini termasuk Best Buy ya sebenarnya ya, di mungkin sedikit turun lagi di 830 sampai dengan shadow ya 815 ini cukup best price. Tuh kalau ada modal di atas 1000, tapi ini tergantung juga Anda punya modal berapa untuk bisa melakukan penambahan posisi itu kita harus tahu dulu berapa alokasi yang sudah Anda miliki. Izin bertanya Pak F, saham MTDL apakah masih bisa melanjutkan tren jangka menengahnya? Mohon analisa, terima kasih. Oke, kita bicara tren ya MTDL. Oke, kita lihat. Oke. Trennya ada perlambatan sedikit ya. Perlambatan ini memang membutuhkan konfirmasi pematahan tren. Kalau terjadi penurunan di bawah 545, ini kemungkinan akan terjadi koreksi lanjut ya ke bawah, mungkin akan membentuk pola konsolidasi menyempit dalam jangka menengah. Tetapi itu masih uptrend ya, masih uptrend dalam jangka panjang. Untuk jangka menengahnya saat ini masih melambat dan konfirmasi tren naik jangka menengah ini gagal apabila terjadi penurunan ke bawah 545. Jadi sementara ini masih memungkinkan. UNVR bisa tutup di harga 1.200 Pak. Dari pembahasan sebelumnya bagaimana target kenaikan selanjutnya Pak? 1245 ya target terakhir yang kita bahas ya. UNVR sudah kena kayaknya. Ya 12 berapa ini? 12 20. Oke, untuk kelanjutan kita bicara jangka pendek ya. Nah ini lanjutannya bisa ke 1.360 sampai dengan 1.400 ya untuk lanjutan kenaikan untuk Unilever. Oke, mohon konsultasinya untuk AKR untuk swing. Saya punya 10 PV di 1283. Berapakah target TP-nya untuk saat ini? Apakah sekarang sebaiknya jual dulu sebagian? Oke, kita lihat AKR sudah punya di 1280-an. Oke, sekarang sudah diresist ya. Target terdekatnya mungkin sudah tercapai. Kita lihat dulu berapa profitnya gitu ya. Seharusnya sudah di TP ini ya. Nah, ini sudah hanya 3% ya. Oke, kita coba lihat potensi yang memungkinkan untuk TP satunya ya. Di sini ada resist juga di 1355 ya. Jadi mungkin masih hold ya, dengan mungkin proteksi dinaikkan agar untuk melindungi modal di 1280. Apabila dia turun ke bawah 1280 nanti bisa buyback di 1215 ya. Jadi untuk TP selanjutnya agar profitnya ini cukup sesuai dengan syarat yaitu di 1350 ataupun 1360 untuk target selanjutnya. Oke, kita lihat di sini ada 1.400 ya, itu sekitar 9%-an. Nah, ini kebetulan memang ada di situ resist yang pernah dibentuk. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke.
Jadi kemungkinan upside-nya di 1400 ya. Tetapi kalau Anda misalkan mau hold, saran saya proteksinya dinaikkan di 1275 atau 1280 agar, karena saham ini cukup agresif juga, bisa terjadi koreksi dulu, maksudnya bisa turun dulu misalkan ke 1255 ataupun ke 1235, yang mana nanti Anda bisa buyback gitu di situ, karena harga belinya relatif tinggi. Jarak dari harga beli dengan resist itu kurang dari 5% soalnya untuk resist terdekat. Ketika kita mau beli ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkan, ketika kita mau beli itu kita harus ukur dulu ya. Apakah ini terlalu tinggi, apakah ini kurang memenuhi syarat secara potensi kenaikan, atau risknya terlalu besar untuk dibeli secara teknikal, ya itu harus dipikirkan dulu ya. Kalau bisa, kalau Anda member, konsultasikan dulu ya, jangan sampai beli dulu baru konsultasi ya. Kalau misalkan Anda memang tidak member, nggak apa-apa, bertanya di sini nanti saya jawab karena memang tidak memiliki akses. Tapi kalau Anda member, harusnya ya, sebaiknya saran saya ya, saya tidak mau memaksa, silahkan aja Anda pakai apa enggak, yang jelas itu kan fasilitas yang Anda miliki ya. Anda bisa berkonsultasi ya, tanya dulu ya, saham ini misalkan saham AKR ini dibeli di 1280, kira-kira potensi kenaikan ke target swing terdekat cukup nggak ya buat trading gitu ya, misalkan seperti itu, atau perlu nunggu koreksi dulu gitu agar nanti bisa masuk ke hitungan kita gitu ya. Itu sekali lagi juga kembali kepada masing-masing trader ya, punya target yang berbeda-beda. Ada yang cuma nyari, oh saya cuma nyari 3% cukup Pak, duit saya banyak gitu, nggak apa-apa seperti itu ya. Misalkan duitnya 10M, 20M gitu ya, sekali trade, maksudnya sekali posisi ya dapat 2%, 3% itu mungkin dianggap cukup ya, nggak apa-apa gitu ya, kalau misalkan begitu gitu ya. Tapi kalau kita memenuhi standar di private trading room, di mana sebuah rekomendasi itu harus paling tidak minimal 5%, minimal itu artinya kalaupun 5% kita masih nyari-nyari yang lain loh, nyari-nyari yang memungkinkan lagi gitu, yang lebih besar lagi gitu. Kita dihadapkan banyak pilihan gitu ya. Itu kira-kira. Malam Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin tanya untuk saham RAJA, apakah sudah terkonfirmasi rebound? Jika iya, baiknya entry TPSL-nya di berapa ya untuk trend following? Terima kasih. Oke. Berarti untuk trend following itu kita harus pastikan sahamnya memang masih uptrend, ya kan? Sedangkan saham ini posisi saat ini sudah tidak uptrend, ya. Gitu, sudah patah trend. Nah, kalau untuk swing trading mungkin bisa di harga saat ini di 2700 2600 ini ya, karena memang sudah mencapai target turun kemarin di 2380. Ya, kalaupun dia turun lagi ke bawah 2600 Anda bisa buyback di bawah. Tapi itu tradingnya swing trading ya, untuk jangka pendek. Kalau untuk trend following Anda seperti yang Anda lihat di sini, trennya sudah patah dan ini saham bubble seperti yang saya sudah jelaskan. Saham ini secara fundamental layak, tetapi sahamnya naiknya terlalu tinggi, sudah sangat tinggi gitu ya. Ini kita nggak mau nanti salah penangkapan saham yang terlalu istilahnya naik terus-terusan, nggak bisa ya, ada turunnya juga gitu. Ada sebuah siklus kenaikan saham yang tidak wajar itu akan juga turun yang tidak wajar, yang itu akan sangat tentunya akan sangat merusak ya gitu kalau kita tidak sadar gitu ya. Contoh dulu ya, saham Arto ya, dulu bilang wah saham digital ini akan seperti BCA, akan seperti ini, akan seperti itu gitu ya. Kemudian beli terlalu tinggi, kemudian menggunakan dasar itu hold untuk mempertahankan, nah itu nanti susah. Kalau untuk trend following jelas patokan kita adalah tren. Kalau trennya sudah tidak, berarti ya tidak bisa gitu ya, nunggu trennya naik lagi gitu ya. Oke. Malam Pak, mohon analisa BTPS untuk invest. Untuk invest BTPS sudah sering kita bahas ya. Saya rasa sudah sering kita bahas. BTPS ini untuk trading ya, untuk trading aja, karena secara fundamental memang sangat jauh kalau kita compare dengan BRI Syariah gitu ya. BSI sekarang namanya. Ya. Gitu. Kalau kita lihat dari sini pertumbuhannya memang tidak memenuhi syarat, tidak tumbuh. Kemudian secara margin kita compare dengan BRIS sangat jauh. Ya, tetapi kalau untuk trading bisa naik, tentu saja bisa naik ya. Yang saham tidak layak itu bukan berarti tidak bisa naik sahamnya ya, bisa naik ya, bisa naik. Dan saham yang like invest bukan berarti tidak bisa turun ya, bisa turun juga seperti BCA, turun BRI, turun, itu kan saham-saham fundamental yang tentu saja like invest. Tetapi kalau kita beli juga kita harus lihat
Nah, bagaimana kita balik kalau kita lihat saham tidak layak invest? Kita ambil momentum naiknya untuk apa? Untuk trading. Ya, ini potensi kenaikannya di 1080. Tapi untuk fundamentalnya tidak memenuhi syarat. Jadi cukup untuk trading saja. Mohon dibahas kelaikan investasi jangka panjang SMRA. Tadi sudah saya bahas ya. Malam Pak Yusuf, AMRT, apakah like invest? Bagus, masuk di harga berapa? Lancar terus puasanya ya Pak. Terima kasih doanya, semoga semuanya lancar ya yang puasa. Oke, AMRT sepertinya masalahnya sebenarnya like invest ya, tetapi mungkin tidak marginnya tidak memenuhi syarat. Ya, margin retail itu kadang memang tipis ya, dan itu sekali lagi itu selera aja. Kalau Anda melihat hanya pertumbuhan, ini termasuk pertumbuhan yang sangat baik ya, pertumbuhan growth-nya bagus, tapi secara margin memang kami memiliki batas minimal 5%, yang mana saham ini tidak layak invest di sistem kami gitu ya, dengan operasional juga kurang dari 5% juga gitu ya. Tapi bukan berarti jelek ya, sekali lagi kami memiliki batasan agar mempermudah kita dalam memilih. Makanya beberapa emiten tertentu walaupun dia bagus pertumbuhannya tidak mungkin kita rekomendasikan karena masalah profitabilitas. Profitabilitas itu menurut kami adalah hal yang utama ya, dimana kalau kita melihat kita invest di mana, kita invest di emerging market yang mana resiko kebangkrutan itu sangat besar terjadi, sangat mungkin terjadi tanpa kita deteksi. Makanya diawali dari bisnis yang profitable itu adalah fondasi utama dalam kita memilih perusahaan yang bisa survive ketika nanti kondisi market tidak baik gitu ya, ataupun sedang dalam proses yang krisis ataupun apapun itu, perlambatan ekonomi dan sebagainya, itu kita akan cenderung dapat lebih tenang. Makanya ada batasan 5% ya. Kemudian NPM harus lebih rendah dari OPM seperti itu untuk semata-mata untuk memilih supaya kita bisa mendapatkan lebih sedikit pilihan gitu, lebih mudah dalam memilih gitu. Dan itu juga bukan tanpa dasar kita memilih itu untuk dalam rangka agar kita tidak merekomendasikan saham-saham yang potensi merugi gitu ya. Nah, kita lihat dari sini walaupun mungkin saja tidak terlalu besar, mungkin ini juga masih oke ya secara pertumbuhan. Oke, lanjut. Terakhir ya. Oke. Assalamualaikum Pak Yef, kalau boleh tanya Pak Yef, perkiraan pada saham BRI menurut analisa Pak Yef apakah terus naik Pak, dan apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Terima kasih. Tidak ada saham naik terus, tidak ada. Ya, saham itu bergerak naik dan turun ya. Jadi tidak ada kata terus di dalam pergerakan harga saham. Ada naik, kemudian ada selanjutnya ada turun, ya. Gitu. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Tergantung. Kalau Anda invest di bawah 3.800 itu baik. Ya, menurut kami sudah masuk ke dalam area yang bisa untuk diakumulasi, tetapi akan lebih baik lagi, lebih rendah lagi, semakin baik lagi gitu. Tapi kalau untuk trading itu harus dilihat teknikalnya, ini nggak dijelaskan ya, saya anggap untuk investasi aja ya gitu. Oke, jadi mungkin lebih spesifik ya pertanyaannya, untuk trading kah, untuk investasi kah, dan saya luruskan ya, bukan saya paling benar, bukan, tetapi ya faktanya Anda lihat saja, tidak ada saham yang naik terus menerus ataupun turun terus menerus. Ada naik dan turunnya karena dia diperdagangkan. Oke, itu dulu yang dapat saya bahas di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan ide. Silahkan tulis kembali untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Silahkan dukung kami dengan klik like. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan di F-Talk, jangan ditelan mentah-mentah ya. Selalu lakukan analisa yang mendalam untuk investasi, lakukan proyeksi-proyeksi beberapa tahun ke depan, karena investasi itu komitmen jangka panjang. Kalau Anda trading, jangan lupa untuk dianalisa teknikalnya, dihitung potensi risk rewardnya, buat trading plan dan dijalankan. Itu aja, itu sudah cukup untuk mengamankan posisi Anda di market, untuk dapat bertahan di market, untuk dapat bertumbuh di market ya. Itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.